ada perdebatan sengit ya. Ada perdebatan sengit antara penjual dan pembeli. Waduh, bagaimana cara memasak ayam goreng fried chicken? Apakah harus menggunakan sarung tangan ataukah tidak menggunakan sarung tangan? Bagi seorang pedagang, ya pedagang ayam goreng fried chicken, sebaiknya Anda menggoreng fried chicken tidak menggunakan sarung tangan. Tapi kalau kita tinjau dari segi kesehatan, ya, saya juga akan menjawab dari segi kesehatan itu tidak menjadi standarisasi. Kita menggoreng ayam dengan menggunakan sarung tangan itu tidak menjadi waralaba yang besar global, ya saya nggak perlu sebutkan namanya. Mereka umumnya tidak menggunakan sarung tangan. Halo teman-teman, hari ini aku ada di ayam geprek Rizky. Ini cabangnya yang ke satu kayaknya deh. Tempo hari aku pernah juga makan di ayam geprek Rizky. Ya ini di daerah Gunung Malang ya, Balikpapan. Aku mau coba icip-icip di sini nih. Ya ayamnya sih sama, aku rasa ayamnya sama, ya kan? Cuma kita berbagi tips seperti biasa. Oke bro. Halo mbak. Mbak, aku mau makan mbak. Ayam geprek tapi sambalnya dipisah ya. Mbak, ini yang di Marta Dinata sama ya cabangnya ya. Oh. Ini udah berapa lama buka di sini mbak? Oh, mbaknya juga baru ya? Ini baru buka mbak? Berapa per porsinya mbak? Porsinya 5.000 kalau ayam geprek. Kalau ayam sama nasi aja 13.000. Oh gitu. Sambalnya apa mbak? Sambalnya Oh ini kah? Sambal apa ini? sambal ayam geprek. Iya, sambal bawang, sambal terasi. Sambal bawang. Oh, sambal bawang. Aku dada deh ayamnya dada. Kalau per potongnya berapa ayamnya? 8.000. Oh, 8.000. Ya, pakai nasi ya. Bro, kita nyoba ayam geprek, bro. Sambil nanti kita berbagi tips. Ada sesuatu yang menarik yang mungkin akan kita bicarakan pada hari ini. Hehehe. Oh, ini lalapannya ya, Mbak ya. Ini kemangi ya. Baru dipersiapkan kemanginya ya. Sehari bisa berapa ekor Mbak di sini, Mbak? Sehari bisa banyak. Mbak bisa dibuka nggak maskernya, Mbak? Bisa. Masker dibuka dulu. Nah, kan kelihatan wajahnya kan. Lagi corona ya Mbak ya. Jadi pakai masker. Corona nggak habis-habis. Suasana jalan ramai. Ya, timunnya dulu diiris-iris. Kita lihat ayamnya bro. Nah ini ayamnya bro, bagus, warnanya golden brown. Nah, ya kan, kuning. Sayap nggak apa-apa deh. Oh iya itu. Nah ini sayap ayamnya nih, nggak jadi dada, sayap aja. Op. Nah, nggak usah terlalu geprek. Sambalnya nih kayak banyak airnya nih mbak ya. Oh diaduk dulu ya. Merah banget sambalnya nih. Mantap. Mbak nggak dipisah aja mbak sambalnya mbak. Nggak usah dipisah aja. Ya dipisah aja. Ya.
Sip. Timunnya jangan lupa. Timunnya aja deh, nggak usah kemangi deh. Oh. Oke bro, kita icip-icip dulu bro. Ayam geprek sambal bawang di Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Gue berharap mudah-mudahan lo hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Masih eksis di ayam fried chicken. Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini Ane tetap ingin berbuat baik sama antum semua, terutama bagi antum yang hari ini sedang giat-giatnya ingin membangun karir di bidang kuliner, terutama dalam bisnis ayam fried chicken. Juga buat emak-emak ya yang mau coba-coba bikin ayam goreng fried chicken di rumah, untuk anak tercinta, untuk istri tercinta, untuk suami tercinta. Simak terus Karya Cipta Media Channel. Jadi cara gampang untuk membuat ayam goreng fried chicken ini Anda bisa saksikan di Karya Cipta Media Channel. Selain medianya atau channelnya ini sebagai hiburan, juga bisa Anda manfaatkan untuk pengetahuan. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini yang akan aku bicarakan mengenai ada perdebatan sengit ya. Ada perdebatan sengit antara penjual dan pembeli. Bagaimana cara memasak ayam goreng fried chicken? Apakah harus menggunakan sarung tangan ataukah tidak menggunakan sarung tangan? Jadi ceritanya seorang penjual nih. Seorang penjual dia menggoreng ayam fried chicken. Ya, lalu dia upload di suatu media. Ya, YouTube lah kayak aku gini kan, dia upload. Dia masak dengan menggunakan tangan kosong. Artinya tangannya ini nggak dipakein sarung tangan. Lalu ada komen di bawahnya, ayamnya nggak higienis. Wah, cara masaknya tidak menggunakan sarung tangan. Waduh. Terus yang lain juga berkomentar lagi. Nah, jawabannya teman-teman ya, sebenarnya lebih baik mana kita memasak ayam goreng fried chicken ini menggunakan sarung tangan atau tidak menggunakan sarung tangan? Nah, akan saya jawab di sini ya. Jadi dari segi mutu, dari segi dia punya tekstur ya, dari segi kualitas, bagi seorang pedagang ya, pedagang ayam goreng fried chicken, sebaiknya Anda menggoreng fried chicken tidak menggunakan sarung tangan. Karena kalau Anda menggunakan sarung tangan, maka Anda tidak akan merasakan sensasi yang lain, yang beda ya. Saat Anda memegang ayam, saat Anda memegang tepung, dan saat Anda meremas ayam, beda sensasinya. Nah, kalau sensasinya sudah beda, maka hasilnya pun akan beda. Coba Anda praktekkan. Anda menggunakan sarung tangan dengan Anda tidak menggunakan sarung tangan. Nah, ini dari segi kita tinjau dari segi mutu ya, dari segi kualitas atau dari segi baik atau tidaknya kualitas ayam yang kita masak saat kita menggoreng fried chicken ini. Tapi kalau kita tinjau dari segi kesehatan, saya juga akan menjawab dari segi kesehatan itu tidak menjadi standarisasi kita menggoreng ayam dengan menggunakan sarung tangan. Yang menjadi standarisasi saat kita menggoreng fried chicken ini adalah kebersihan tangan kita. Ditinjau dari kukunya bersih, dilihat dari kukunya yang bersih, kemudian dari tangannya yang bersih, kemudian dari tempatnya yang bersih, semuanya serba bersih. Nah, ini standarisasinya, bukan dari pakai atau tidaknya sarung tangan. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena di waralaba yang besar global ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, mereka umumnya tidak menggunakan sarung tangan. Anda boleh cek sendiri ya, Anda boleh lihat sendiri di tempat mereka masak, mereka pasti tidak menggunakan sarung tangan. Tapi mereka punya standarisasi kebersihan.
Apa standarisasinya? Yang pertama, dia punya tangan harus bersih. Yang kedua, dia punya kuku juga harus bersih. Dan yang ketiga, setelah dia masak, dia harus mencuci tangan. Atau sebelum masak dia juga harus mencuci tangan. Nah ini, jadi kita tidak perlu perdebatkan ya. Memang ini antara pembeli dengan penjual ini beda pendapat. Kalau pembeli menginginkan dia proses masak yang higienis, yang bersih ya, tapi standarisasi kebersihan mereka tidak tidak pedulikan begitu. Maksudnya standarisasi kebersihan ini seperti apa, dia nggak tahu. Yang penting dia harus pakai tangan, karena dengan pakai sarung tangan berarti dia sudah bersih gitu ya. Padahal belum tentu. Saya pernah masak tidak cuci tangan ya, kemudian saya pakai sarung tangan, tiba-tiba sarung tangannya bolong. Sarung tangannya bolong. Apakah ini sudah merupakan standarisasi? Tidak ya, kan bisa aja antum masak terus antum pakai sarung tangan, sampai di lagi ngeremes-remes, tiba-tiba sarung tangannya bolong. Kebetulan antum gak cuci tangan. Nah ini kan juga jadi masalah. Jadi intinya kita ambil jalan tengah ya. Jalan tengahnya seperti apa? Antum yang pedagang, kalau antum memang mau memasak fried chicken ini dengan sensasi yang bagus, hasil yang bagus, tidak menggunakan sarung tangan, tapi antum harus cuci tangan ya, supaya kuman-kuman tidak menempel di tangan. Kemudian kuku juga harus bersih. Ini standarisasinya. Senantiasa cuci tangan, jangan sampai tidak cuci tangan. Begitu. Nah kecuali ibu-ibu nih yang mau masak di rumah ya kan, buat anaknya, buat suaminya, kemudian merasa pengen lebih higienis, bisa aja gitu. Karena memang kalau kita terutama para pedagang ini umumnya mereka tidak menggunakan sarung. Dan saya sendiri pernah merasakan sensasinya antara masak dengan menggunakan sarung tangan dengan masak tidak menggunakan sarung tangan. Jadi jawabannya apa nih? Baiknya mana? Masak dengan menggunakan sarung tangan atau tidak menggunakan sarung tangan? Buat antum pedagang, sebaiknya tidak menggunakan sarung tangan, supaya Anda punya ayam bisa crispy, bisa enak, dan bisa mantap. Terus kalau ada yang komplain lagi seperti apa? Ya dijelaskan aja, kalau saya ini udah cuci tangan dan kuku saya bersih, semuanya bersih, dijamin aman gitu. Tapi kalau pengalaman saya ya, kalau kita masak ini kan tepung-tepung ini nempel di tangan ya. Tepung nempel di tangan semuanya nih. Nah, pada saat kita bersihkan tepung, itu tangan kita itu otomatis bersih dengan sendirinya. Gitu, ya. Dibanding kita menggunakan sarung tangannya bolong, terus ada keringat di dalam tangan kita ini. Nah, ini akan lebih parah lagi, ya. Oke, teman-teman. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Kita icip-icip dulu. Biasa ayamnya dulu. Oh, ayam ini masih berminyak ini ya. Apa ada minyak ini? Bismillah. Ada minyaknya ayamnya. Kenapa ayam ini berminyak? Dia tidak menggunakan minyak beku. Bisa jadi saat menggoreng minyaknya kurang panas.
Oke teman-teman, udah sedikit. Semoga bermanfaat. Sukses buat antum.